Hewan-hewan di alam liar pasti akan jadi yang pertama nyadar kalau matahari berhenti memancarkan cahaya. Kebanyakan hewan butuh siang hari buat bepergian, terutama di sabana luas di Afrika. Zebra, wildebeest, dan jerapah butuh siang hari buat menghindari predator. Begitu matahari terbenam, hewan-hewan ini tidur. Kalau matahari tiba-tiba padam, mereka bakal kebingungan dan jadi santapan makan siang awal buat predator. Makhluk nokturnal bakal kebingungan juga sama perubahan waktu ini. Burung biasanya terbang pada siang hari, jadi kita nggak akan bisa mendengar atau melihat mereka lagi. Mereka lah yang melahap hama di langit. Mereka dan kelelawar sih. Tapi kalau nggak ada kelelawar di tempatmu, anggap aja serangga bisa berpesta pora di sini. Suhu akan mulai turun perlahan. Manusia juga akan merasakan dampaknya. Kita terbiasa disinari matahari pada tengah hari. Tapi kalau hilang, kita bakal hidup dalam kegelapan. Kita harus mempraktikkan keterampilan bertahan hidup kita. Kalau matahari tiba-tiba padam, kita cuma punya waktu sekitar 8 menit buat menikmati sisa cahayanya. Soalnya, cahaya matahari butuh waktu selama itu buat merambat ratusan juta kilometer di tata surya. Kita harus pakai lampu UV buat bercocok tanam. Tapi kebutuhan pangan di seluruh dunia nggak akan tercukupi. Apalagi dengan jatuhnya suhu global, kita akan sulit bertahan hidup di daratan terbuka. Semua orang harus masuk ke tempat berlindung dan bunker yang hangat. Tumbuhan butuh fotosintesis untuk tumbuh. Tanpa itu, nggak akan ada tumbuhan. Roti nggak akan ada karena butuh gandum. Bahkan alga di laut yang menjadi sumber oksigen tertinggi dibandingkan hutan, butuh fotosintesis buat hidup. Artinya, level oksigen akan mulai menipis. Perairan besar seperti danau, samudera, dan laut juga mulai kekurangan oksigen buat menopang kehidupan biota laut. Salah satu sumber utama vitamin D kita adalah matahari. Emang sih ada cara lain buat dapat vitamin D, tapi matahari adalah sumber terbaik dan paling mudah. Tanpa tanaman dan vegetasi, semua herbivora harus berebut rumput hijau terakhir di daratan atau daun yang tergantung dari pohon. Nggak lama lagi, mereka akan kehabisan makanan. Manusia juga akan dirugikan karena kita butuh hewan seperti sapi, kuda, dan domba untuk mata pencaharian kita. Tapi peristiwa ini nggak akan terjadi dalam semalam. Laut akan tetap hangat untuk beberapa saat, tapi akhirnya bakal jadi dingin dan membeku. Bumi masih jadi planet yang ditenagai inti besi yang menghasilkan banyak panas. Tapi itu aja nggak cukup buat bikin bumi hangat. Langkah kita berikutnya adalah mencari tempat berlindung yang pas dan bikin badan tetap hangat. Kalau hal ini terjadi dalam semalam, gak akan ada bunker siap bangun buat kemungkinan kayak gini. Kecuali kalau kamu nonton video ini dan mutusin buat membangunnya sekarang. Bunker ini harus memberi panas setiap saat dan mampu menumbuhkan tanaman di bawah sinar UV. Bangunan bertenaga matahari gak akan berguna lagi. Orang-orang harus memakai kostum ramah lingkungan waktu ada di tempat terbuka. Karena suasana bakal gelap gulita, kita butuh lampu terang atau kacamata penglihatan malam. Daratan bakal tandus, hewan malam yang tahan suhu dingin akan berkuasa. Bangunan akan runtuh karena oksigen bakal menipis. Beton butuh oksigen buat menyatu. Bunker sendiri cuma punya oksigen yang terbatas. Kita harus mindahin banyak pohon ke tempat yang punya sinar UV kuat, biar bisa menghasilkan oksigen. Nantinya, pohon akan menghasilkan ekosistem sendiri di bunker bawah tanah yang luas. Permukaan laut akhirnya akan membeku. Mengambil sumber daya alam dari dasar laut, kayak gas atau minyak, bakal mustahil. Objek besar yang dulunya adalah bintang terang dan bersinar, bakal masih ada di luar angkasa. Tapi apa yang terjadi kalau matahari menghilang dalam semalam? Kurang lebih sama, tapi jauh lebih buruk. Matahari adalah benda langit terbesar di tata surya. Matahari bikin semua planet berada di tempatnya. Planet-planet ini mengelilingi matahari secara tertib. Kalau matahari nggak ada, planet-planet ini akan bergerak sembarangan. Ada yang saling bertabrakan. Ada planet yang melayang dan berkelana di luar angkasa sampai nemu bintang baru buat dikelilingi. Bumi mungkin jadi salah satu dari planet itu, atau mungkin juga enggak. Planet kita tetap bakal gelap. Kita bakal melayang di luar angkasa dengan cepat banget. Planet ini nggak akan berotasi sendiri, dan kita akan ditabrak banyak benda langit.
kita bakal masuk garis lintasan komet yang nunggu buat nabrak kita. Bukan ancaman dingin yang jadi faktor besar, tapi benda yang ada di atas kita. Artinya, kita harus menggali bunker lebih dalam. Kita nggak akan punya atmosfer lagi buat memerangkap segala bentuk panas. Kita bakal melayang selamanya. Tapi kita kembali ke kemungkinan bahwa matahari hanya padam. Tenang, planet kita masih akan mengorbit matahari bersama planet lainnya. Suhu akan terus turun sampai nggak ada yang bisa bertahan di permukaan. Kita akan selalu berada dalam kegelapan. Cuma bakteri dan mungkin tardigrada yang bertahan di permukaan. Tardigrada adalah makhluk kecil yang bisa bertahan hidup di mana saja, termasuk luar angkasa. Akhirnya, oksigen akan punah dari permukaan bumi. Semua akan binasa, kecuali tardigrada, karena mereka akan dominan dan mungkin jadi satu-satunya makhluk di permukaan. Mereka bisa berevolusi menjadi makhluk lebih besar dan jumlahnya semakin banyak. Ratusan ribu tahun kemudian, manusia akan berevolusi sesuai kondisi di bawah tanah. Mata akan jadi jauh lebih besar, biar bisa menyerap cahaya sebanyak mungkin. Kulit kita akan jadi lebih putih karena nggak ada matahari di bawah tanah. Pendengaran juga jauh lebih sensitif karena gema di bawah tanah. Kecerdasan kita akan tetap sama, tapi tubuh kita akan siap buat permukaan. Ancaman utama kita adalah tardigrada raksasa yang berkeliaran di atas. Di bawah mikroskop, mereka emang menggemaskan, tapi bayangin ukuran mereka jadi kayak beruang kutub. Masih mau melihara ini di halaman belakang? Mereka bisa hidup di mana aja, jadi mereka bakal menyusup ke bunker sesekali. Mereka ganas, mereka punya berbagai ukuran dan bentuk. Sekarang ini, manusia udah bukan makhluk dominan karena mereka harus sembunyi di bawah tanah. Beberapa tardigrada dari berbagai suku bermusuhan. Kota-kota besar yang dulu dipenuhi manusia akan jadi habitat beruang air raksasa. Tardigrada dikenal sebagai beruang air karena bentuknya mirip beruang kecil. Tapi sekarang, hewan berkaki 8 ini jauh lebih besar dari beruang. Beruang dan kebanyakan hewan akan punah dari permukaan bumi. Di bawah es, sebagian makhluk laut dalam akan berkembang biak dan mendekati permukaan. Hewan-hewan ini terbiasa hidup dalam kegelapan karena jauh dari matahari. Tapi setelah ribuan tahun mendominasi perairan, tubuh mereka jadi besar. Beberapa hewan ini beradaptasi dan sekarang bisa merangkak di daratan. Meskipun permukaannya beku, mereka nemu cara buat mecahin es dan keluar dari air. Sementara itu, manusia bikin terowongan dan jaringan bawah tanah yang besar, membangun kota dan peradaban. Kita akan mendominasi terowongan yang bikin tangan dan kaki kita jadi berselaput dan membesar. Kita menguasai bawah tanah dan tetap jadi makhluk terpintar di bumi. Kita berhasil menyimpan karya seni dari permukaan dan catatan penting untuk tetap menjadi manusia sebisanya. Kita akan terus bertahan hidup apapun yang terjadi. Apa kamu tahu kalau sebenarnya warna matahari kita adalah hijau? Oke, bercanda. Kenyataannya di saat yang sama, matahari bisa berwarna apapun yang kamu bayangkan. Tunggu, apa? Aku tahu, ini kayak lelucon, tapi aku serius loh. Faktanya, matahari kita benar-benar memiliki semua gelombang spektrum cahaya. Secara bersamaan warnanya merah, hijau, kuning, apa saja. Menurut kamu dari mana asal pelangi? Ketika dipantulkan oleh tetesan air di udara, sinar matahari akan terurai menjadi sejumlah gelombang berwarna yang bisa kita lihat secara terpisah. Dan jika menyatu, yang kita lihat seberkas sinar putih. Mata kita nggak mampu mengindra konsep semua warna di saat yang sama, hingga kombinasinya kelihatan putih di mata kita. Tunggu, katamu, kok putih? Matahari kan kuning. Yep, matahari juga kuning. Tapi tolong jangan tatap matahari cuma untuk memastikan ini. Matahari kelihatan putih jika kita lihat dari Stasiun Antariksa Internasional. Ini warna matahari yang terlihat oleh mata kita. Matahari memperoleh corak kekuningan ketika sinarnya diuraikan di atmosfer bumi. Atmosfer kita nggak membiarkan sinar biru dari spektrum lewat dengan baik. Tapi warna merah? Tentu, kenapa tidak? Omong-omong, itu sebabnya langit tampak biru di mata kita. Atmosfer menguraikan warna biru di semua tempat. Saat matahari terbit dan terbenam, gelombang biru yang pendek dipantulkan, tapi gelombang merah yang panjang mencapai kita dengan sempurna.
Karena itu, kita melihat matahari terbenam berwarna pink, oranye, atau merah. Tapi apa yang akan terjadi jika warna matahari berbeda? Untuk menjawab pertanyaan ini, yuk kita ulang dengan cepat yang sudah kita pelajari. 1. Matahari memiliki seluruh spektrum warna. 2. Atmosfer kita seolah bilang, sinar biru gak suka, sinar merah oke lah. Jadi kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi jika matahari berwarna katakanlah merah. Seluruh dunia akan tampak seperti saat matahari terbenam. Keren kan? Kita bahkan gak usah menunggu sampai sore untuk mengagumi langit kemerahan, perairan oranye, dan bulan merah terang. Ya, keadaan akan lebih gelap dari biasanya, tapi masih lumayan lah. Omong-omong, suatu hari nanti matahari benar-benar akan berubah jadi merah loh. Ketika siklus hidupnya berakhir, matahari akan memuai dan berangsur-angsur berubah jadi raksasa merah sebelum akhirnya padam. Tapi ini akan buruk bagi kita. Jadi, semoga kita nggak melihat momen itu. Aku jelas nggak mau melihatnya. Aku masih ingin bersenang-senang. Nah, apa jadinya jika warna matahari hijau? Sebenarnya matahari memang hijau. Mungkin kamu akan bilang, tunggu, kamu bercanda? Bukannya barusan kamu bilang warnanya putih? Makasih udah nyimak. Tapi bukan gitu tepatnya kawan. Matahari cuma kelihatan putih. Tapi secara teknis, suhunya sekitar 5.500 derajat Celcius. Dan puncak panjang gelombang spektrum matahari cocok dengan corak hijau biru. Tapi untuk memastikan bahwa warna matahari benar hijau, kita harus meredam spektrum lain yang bisa dilihat. Kemudian atmosfer kita akan membiarkan warna hijau murni lewat. Lalu apa yang akan terjadi? Nah, semua akan jadi hijau dan juga agak gelap. Hadapi aja, gak mudah loh jadi hijau. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ayo kita warnai matahari biru. Sebenarnya, bintang biru memang benar-benar ada. Namanya raksasa biru. Untungnya, matahari kita bukan salah satu raksasa biru. Kenapa untung? Ya, karena raksasa biru adalah bintang muda dan cantik yang besarnya tak terbayangkan dan sangat-sangat panas. Nah, logika bahwa merah itu panas, biru itu dingin, gak berlaku bagi bintang. Bintang-bintang terpanas berwarna putih dan biru, dan yang terdingin berwarna kuning serta merah. Ya, matahari kita sebenarnya sangat dingin dibanding bintang-bintang lain. Nah, coba ukur suhu rata-rata di kotamu dan kalikan ratusan ribu. Ya, kita memang sedang berjuang menghadapi pemanasan global. Tapi kebakaran global? Tidak. Makasih raksasa biru. Tapi yuk kita bayangin matahari berubah jadi biru. Dunia akan kelihatan kayak apa ya? Yang mengejutkan, gak akan ada yang berubah. Ingat, aku tadi bilang kalau atmosfer menguraikan sinar biru? Itu sebabnya, dalam hal ini, semua akan tetap hampir sama. Mungkin langit akan lebih biru, tapi kita gak akan melihat banyak perbedaan. Dan terakhir, opsi tergelap. Apa jadinya jika bintang kita berubah hitam? Sediakan banyak lampu dan lilin, karena gak akan ada sinar. Orang-orang akan memakai listrik di seluruh dunia siang malam tanpa henti. Kita juga nggak bisa lagi melihat bulan. Bagaimanapun, kita semua bisa melihat bulan karena sinar matahari yang dipantulkan olehnya. Nah, yang bisa menerangi malam kita cuma bintang-bintang. Tapi itu nggak banyak membantu. Syukurlah skenario ini nggak realistis dan bintang hitam itu nggak ada. Betul kan? Iya, bintang hitam nggak ada. Akan tetapi, suatu hari nanti pada akhirnya, matahari kita akan menjadi hitam sepenuhnya. Dan yang kumaksud bukan lubang hitam, tapi katai hitam. Mungkin kamu sudah mendengar tentang katai putih atau 7 manusia katai. Ketika sebuah bintang semacam matahari kita mendekati akhir hidupnya, ia akan memuai dan berubah jadi raksasa merah. Lalu, berangsur-angsur kehilangan lapisan atasnya dan berubah jadi katai putih. Karena nggak lagi memproduksi bahan bakar, perlahan bintang ini menjadi dingin. Yang tersisa tinggal inti kecil, menjalani sisa hidupnya dan menyala terang. Dan saat bintang itu menjadi benar-benar dingin, betul, ia berubah jadi katai hitam. Tapi mungkin kamu belum pernah mendengarnya. Kenapa? Karena mengejutkannya, bintang hitam itu nggak ada. Enggak, aku nggak bohong. Masalahnya, bintang butuh sekitar 1 kuadriliun tahun untuk berubah jadi katai hitam. Dan alam semesta kita masih bayi, umurnya baru sekitar 14 miliar tahun. Jadi, belum ada bintang yang mencapai tahap ini. Bintang yang paling kuno sekalipun masih memancarkan sedikit cahaya.
Karena itu, bintang hitam baru teori, dan kita juga mungkin gak akan melihat bintang semacam itu. Tapi, apa kamu pernah dengar kalimat terkenal yang berbunyi, bintang-bintang yang kita lihat di malam itu sudah jadi hantu karena sinarnya baru sampai ke kita sekarang? Itu hanya mitos. Semua bintang itu masih hidup kok. Yeay! Kenapa aku jelasin ini semua? Yuk kita bayangin matahari berubah jadi kata hitam. Seluruh tata surya akan langsung tenggelam dalam kegelapan mutlak. Suhu udara juga akan luar biasa dingin. Bulan akan meninggalkan orbitnya dan menabrak bumi. Tunggu, jangan. Yuk kita lewati momen ini dan berasumsi kalau kita masih hidup. Untungnya, kita nggak langsung membeku seperti yang mungkin kamu perkirakan. Inti bumi memiliki suhu sendiri, lebih dari 5.000 derajat Celcius. Tapi suhu di permukaan planet kita akan langsung turun menjadi 0 derajat Celcius. Inti bumi berangsur-angsur akan menjadi dingin. Tiap 2 bulan, suhunya akan turun 2 kali. Hanya dalam 2 bulan, suhu permukaan bumi akan menjadi minus 123 derajat Celcius. Dan dalam setahun, akan mencapai minus 270 derajat Celcius. Kebanyakan tumbuhan akan lenyap dengan sangat cepat. Bukan karena hawa dingin, tapi karena tidak adanya fotosintesis. Yang lain masih akan hidup agak lebih lama, berkat oksigen yang masih tersisa di atmosfer. Dan yang cukup aneh, pepohonan masih akan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Metabolisme pepohonan berjalan lambat dan memperoleh gula dari tanah. Lapisan atas lautan akan sangat cepat membeku. Beruntung kerak es tebal ini akan mengisolir perairan dalam. Hingga untuk sementara, seluruh laut belum akan membeku. Makhluk-makhluk laut akan bertahan dengan sangat bagus. Makhluk-makhluk ini sudah ada lama sebelum kita dan sudah terbiasa dengan perubahan suhu luar biasa, kurangnya oksigen dan makanan, tekanan sangat besar, serta berbagai kesulitan lain dari kehidupan laut dalam. Lalu gimana dengan manusia? Pertama-tama, kita mulai jatuh sakit. Tanpa vitamin D, manusia akan mengalami banyak masalah kesehatan yang berbeda. Tubuh kita juga butuh sinar matahari untuk memproduksi melatonin. Melatonin ini membantu kita memahami kapan kita harus tidur dan bangun. Jika manusia nggak punya hormon ini, tubuh akan jadi sangat bingung dan nggak akan mengerti apakah tubuh butuh tidur atau tidak. Itu berarti banyak orang akan mengalami insomnia. Tapi kita masih bisa bertahan. Kita punya 2 pilihan, membangun kapal selam raksasa dan turun ke kedalaman lautan yang lebih dekat dengan inti bumi, atau menetap di permukaan, menjalani hidup di lokasi tertentu yang memiliki sumber energi geotermal. Di Islandia misalnya, kita juga bisa tinggal di dekat gunung berapi. Panas gunung berapi akan cukup untuk menghangatkan kita untuk waktu yang lama. Penglihatan kita akan beradaptasi dengan gelap, tapi di titik tertentu, kemampuan melihat kita akan mencapai kondisi maksimum. Jadi, kita harus terbiasa hidup dalam kegelapan total. Tapi siapa yang tahu, mungkin kita akan bisa beradaptasi dengan kehidupan seperti ini. Jadi mana yang akan kamu pilih? Hidup di dasar laut dalam kapal selam, atau tinggal di permukaan di dekat gunung berapi? Kamu ngiranya bumi kita udah sangat besar ya? Padahal ukuran matahari hampir 99,9% dari massa seluruh tata surya kita. Dan sisanya cuma berupa planet dan satelitnya, asteroid, komet, gas, serta debu. Meski jaraknya sekitar 150 juta kilometer dari bumi, kita tetap bisa ngerasain kehangatan cahayanya setiap hari. Suhu matahari sekitar 5.537 derajat Celcius, tapi ruang angkasa di sekitarnya masih sedingin es. Untuk memahami konsep ini, kita perlu ngebedain antara panas dan suhu. Panas adalah energi yang terkandung pada objek. Sedangkan suhu adalah kondisi yang bikin kita tahu kalau suatu benda terasa panas maupun dingin. Saat panas dialirkan ke suatu objek, suhunya akan naik. Dan saat objek kehilangan panas, suhunya juga akan turun. Panas bisa dialirkan dengan 3 cara. Dan matahari mengalirkannya melalui radiasi, artinya bintang induk kita ini melepaskan panas dalam bentuk cahaya. Tubuh kita juga memancarkan panas dalam bentuk gelombang inframerah, makanya kamera pencitraan termal tetap bisa mendeteksi kita di dalam ruangan meski kondisi di situ gelap. Semakin panas suatu objek, semakin banyak juga panas yang dipancarkan. Sementara suhu cuma akan mempengaruhi materi. Sebagian besar luar angkasa berupa ruang hampa sehingga nggak punya cukup partikel untuk mentransfer panas kecuali melalui radiasi.
Saat matahari mengenai objek, atom akan mulai menyerap energi. Tapi panas ini nggak bisa dialirkan karena di ruang angkasa nggak ada materi. Atom dan molekul langka ini kemudian menyerap panas dan akan terus begini selagi ruang hampa masih dingin. Di atmosfer bumi terdapat banyak materi sehingga energi matahari bisa bergerak dengan lebih leluasa. Tapi kalau objek di luar atmosfer bumi terkena sinar matahari langsung, suhunya bisa mencapai 120 derajat Celcius karena objek tersebut terbuat dari atom dan molekul. Suhu di ruang hampa kurang lebih minus 270 derajat Celcius, jadi tergantung lokasinya, ruang angkasa bisa sangat ngebul ataupun super dingin. Warna matahari sebetulnya bukan kuning. Sang bintang memancarkan cahaya dengan panjang gelombang bervariasi. Kita bisa mengetahui suhu dan warnanya pada puncak spektrum. Bintang yang lebih dingin akan kelihatan merah, sedangkan bintang yang lebih panas berwarna biru di antara bintang kuning, oranye, dan putih. Puncak spektrum cahaya matahari berada pada panjang gelombang warna hijau. Tapi, mata kita nggak melihat warna ini sebagai hijau. Kalau digabungkan dengan panjang gelombang lain, warna hijau ini akan terlihat putih. Dan umumnya, kita menganggap matahari berwarna kuning karena atmosfer bumi lebih menghamburkan cahaya biru daripada cahaya merah. Saat matahari terbit dan terbenam, spektrum cahaya matahari lebih banyak mengandung warna merah sehingga memunculkan warna yang cantik. Bintik matahari adalah bagian dari permukaan matahari yang umumnya lebih dingin dari sang bintang. Bagian ini saling tumpang tindih dengan area yang memiliki medan magnet kuat serta mencegah pelepasan panas menuju permukaan matahari yang terlihat. Makanya, permukaan matahari di area lain 3 kali lebih terang dari bintiknya. Kontras ini membuatnya terlihat kehitaman, dan kalau saja bintik matahari ini berada di langit malam, kondisinya akan berlainan. Cahayanya akan seterang bulan kalau kita mengamatinya dari bumi. Planet di tata surya kita berputar searah karena berasal dari satu awan protoplanet. Tapi hal ini nggak berlaku bagi Uranus dan Venus. Keduanya mungkin telah mengalami tabrakan dahsyat hingga arah putarannya berlawanan. Tapi kalau galaksi sih beda lagi. Galaksi biasanya nggak terbentuk dari awan debu dan partikel yang sama. Objek tersebut nggak tersebar di sembarang tempat di seluruh ruang angkasa, tapi berbentuk filamen. Wujudnya padat dan berupa materi gelap dengan semburat tipis beserta galaksi, di tengahnya terdapat ruang hampa. Protogalaksi terhubung oleh gaya gravitasi di area kecil yang berada di ruang angkasa. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh distribusi materi gelap di alam semesta. Materi di dalam filamen bergerak menyerupai pembuka botol menuju area terpadat. Jadi bisa dibilang galaksi umumnya bergerak searah, tapi kebanyakan arahnya tergolong acak. Suatu saat nanti, manusia mungkin bisa bikin lift bulan. Iya, ada kabel yang akan ditambatkan di permukaan bulan. Dan panjangnya sampai 402.336 km. Tapi kabel ini nggak bisa dihubungkan langsung ke planet kita karena bumi dan bulan sama-sama bergerak. Tapi posisinya bisa tetap menggantung tinggi di orbit bumi. Sebagian peneliti meyakini manusia bisa bikin lift ini dengan biaya triliunan rupiah. Bulan punya sumber daya yang pastinya bisa kita manfaatkan. Jenis helium langka yang ditemukan bisa aja berguna untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga fusi di bumi. Selain itu, kita bisa mengambil unsur langka lain, kemudian menggunakannya sebagai bahan dasar pembuatan smartphone dan perangkat elektronik lain. Jadi, setelah dipakai untuk melakukan 53 perjalanan naik dan turun, lift ini bisa memberikan manfaat yang besar. Kabelnya akan setebal pensil, tapi beratnya bisa sampai 40 ton. Alat ini mungkin akan terbuat dari bahan yang sudah ada di bumi, jadi nggak perlu repot-repot lagi mencarinya. Mungkin malah akan ada kombinasi 2 lift. Pesawat luar angkasa akan membawa lift dari permukaan bumi menuju stasiun luar angkasa. Kemudian, lift ini diarahkan ke bulan, dan akan ada lift lain yang menurunkannya ke permukaan bulan. Planet di tata surya kita punya orbit yang teratur dan stabil, tapi tabrakan gas raksasa kemungkinan telah terjadi di awal pembentukan sistem planet. Saat tabrakan berlangsung, 2 raksasa gas saling menyatu, keduanya nggak akan kehilangan massa atau materi yang ada di atmosfernya maupun bahan di inti padatnya. Tabrakan serupa dengan kecepatan yang lebih tinggi akan menyebabkan hilangnya sebagian besar atmosfer. Dan kalau kecepatannya super ngebut, boom, kedua planet langsung lenyap. Tapi kalau tabrakannya nggak secara langsung, skenarionya akan beda lagi.
Kalau kedua intinya bisa saling menjauh, raksasa gas nggak akan menyatu, tapi akan kehilangan sebagian masanya, atau malah berubah bentuk. Para astronom menemukan galaksi nun jauh di sana yang sangat mirip dengan Bima Sakti. Wujudnya sekarang mirip seperti alam semesta yang baru berumur 1,4 miliar tahun. Dan sekarang, umur semesta sudah mencapai 13,8 miliar tahun. Cahaya perlu merambat selama 12 miliar tahun dari galaksi jauh ini menuju bumi. Galaksi ini kelihatan tenang, stabil, lengang, gak seperti kebanyakan galaksi lain yang cukup bergejolak saat baru lahir. Dari pusat Bima Sakti, kita perlu terbang selama sekitar 25.000 tahun cahaya menuju tepinya atau 500 tahun cahaya menuju ke atas. Galaksi kita berupa piringan bintang yang berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya dan setebal 1.000 tahun cahaya. Lokasi matahari setengah kalinya jarak pusat galaksi menuju tepinya, dan bintang induk kita ini berdekatan dengan pusat piringan galaksi secara vertikal. Kita perlu melewati tepinya untuk menjauh dari halo di sekeliling Bima Sakti. Di situ ada bintang tua, difusi gas, dan gugusan berbentuk bulat. Kalau mau menjelajah Bima Sakti lebih jauh lagi, kamu perlu melakukan perjalanan selama 48.000 tahun cahaya secara vertikal. Dan sejauh ini, kita belum punya teleskop yang bisa dikirim ke situ. Ada bintang induk yang memakan planetnya. Tata surya kita tergolong stabil, gak seperti kebanyakan sistem planet lain. Jadi kemungkinan bumi ataupun planet lain gak akan mengubah orbitnya menuju matahari. Meski begitu, sekitar 1/4 sistem planet beserta bintang pengorbit yang mirip dengan matahari punya masa lalu yang cukup kacau. Bahkan beberapa planet di sistem tersebut punya pola migrasi acak yang bisa mengacaukan jalur pergerakan planet lain atau malah mendepaknya keluar dari orbit. Maka, sejumlah planet kemungkinan telah tertarik ke bintang induknya. Kalau hal ini sampai terjadi, planet akan hancur di lapisan terluar sang bintang. Dengan kata lain, telah dimakan.